Hai Lovers, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama aku Aisyah Grey. Terus juga masih ada Sani di sini. Masih ada Sani di sini. Dan seperti biasa kalau misalkan sama Koko Sani kita bahasnya iPhone. Nah, kita kan ngobrol-ngobrol nih terkait permasalahan, salah satu permasalahan yang sering kali muncul di iPhone selain LCD pecah, baterai, ada lagi nih, overheat. Nah, kalau kita ngomongin overheat, banyak banget penyebab overheat. Dan setiap seriesnya ini punya alasannya sendiri-sendiri ya. Seri iPhone mana nih kok pertama yang akan kita bahas ya, yang paling sering overheat? Paling sering ya, paling sementara ini yang sering update ya, itu di iPhone 7 sama 7 Plus itu nggak jauh beda. Dia bisa sering overheat kenapa? Karena udah masanya ya. Apalagi kalau udah sering update iOS, banyak grup ya, grup WhatsApp yang banyak. Nah itu sering notifikasi kayak IG-nya banyak follower. Kan pasti setiap jaringan yang masuk ke handphone itu udah menyebabkan handphonenya bekerja. Semakin sering notifikasi masuk, itu menyebabkan baterainya bakal kesedot. Apalagi kalau efek baterainya sudah jelek ya, itu menyebabkan nggak optimal kinerja mesin. Oke, jadi itu yang menyebabkan seri 7 itu sering banget overheat ya? Ya. Oke, tapi selain itu ada alasan lainnya nggak sih? Paling sering ya di 7 itu kalau ketika overheat dia bisa jadi no service searching. Nah itu efeknya dari tarik data kebanyakan. Dan mesinnya udah emang masanya. Dan ada beberapa lagi tipe baru kayak seri X ke atas. Seri X ke atas juga sering panas. Itu mungkin posisi jaringannya itu mungkin di beberapa daerah yang jauh dapat lingkup jaringan operatornya. Jadi mesin bekerja lebih panas, bekerja lebih keras buat menarik sinyalnya. Tapi antara 7 sama 6 lebih sering mana overheat? Kalau dilihat seri 7 yang bermasalah. Padahal 6 lebih lama tuh, kenapa? Ya, mungkin ya kalau seri 7 ini ada dua tipe ya. Dia ada prosesornya. Di bagian sinyalnya Intel sama Qualcomm. Nah, yang paling sering bermasalah tuh di Qualcomm. Emang di bagian itu CPU, prosesor CPU-nya emang sering bermasalah, CPU baseband. Penyebabnya selain CPU apa nih biasanya? Overheat itu biasanya sering ngecas terlalu lama, ngecas ditinggal tidur. Paling sering yang kita lakukan adalah ngecas sambil main. Nah itu udah pasti. Jadi daya masuk, kerja juga gitu ya? Ya, jadi kebuang. Seharusnya dayanya kesimpan ke unit handphonenya. Ketika dimainin itu kebuang dayanya yang membuatkan mesinnya bekerja lebih keras. Oke, jadi mesinnya kerjanya malah jadi lebih keras ya? Ya. Nah, kalau misalkan overheat gitu, yang rusak bisa apa aja sih yang diakibatkan gitu ya oleh overheat? Overheat itu bisa menyebabkan mesinnya mati. Kalau komponennya bisa bagian sinyalnya bisa bekerja lebih keras, itu biasanya bikin sinyalnya hilang. Kalau misalkan itu bekerja di bagian ngecas, biasanya dia tidak bisa ngecas. Milih-milih charger apa, kalau enggak dicas mental gitu. Cuma ada logo petir tapi tidak mengisi ke daya baterainya. Oke, itu gara-gara overheat sebenarnya? Bisa jadi dari overheat juga. Oke, itu baterainya atau konektor yang rusak tuh? Kalau itu bisa datang ke cabang terdekat iColor ya. Kita cek lagi fungsionalnya dari mana yang bikin masalah. Bisa dari fleksibelnya, apa dari kepala casannya, ataupun dari mesin. Oke, jadi ada banyak ya sebenarnya ya. Banyak Dan kalau kemungkinan. misalkan iPhone kalian sering overheat, banyak banget nih rembetan masalahnya. Bisa jadi rusak di mesinnya gitu ya. Iya. Bisa juga di baterainya, di konektornya, ataupun di lain-lainnya ya. Ya, tapi kita juga ada solusi sebenarnya di bagian overheat. Ketika Anda merasa unit Anda merasa agak lebih hangat daripada sebelumnya, alangkah baiknya dimatiin unitnya, dibiarkan cooldown dulu tanpa dicas ya. Karena efek ketika overheat dicas itu bisa bikin mesinnya bermasalah. Disarankan buat dicabut dulu cas, unitnya dimatiin 10 atau 15 menit, didiamin, baru ntar dinyalain lagi. Nah, selain itu juga mungkin kalau untuk kalian yang lagi mau mengisi daya iPhone kalian atau lagi nge-charge gitu ya, kalau bisa tuh ditaruh di ubin ataupun di alas-alas yang dingin ya. Dan juga flat, jadi jangan sampai di sofa, di bantal, karena itu udah ketekan banget, nggak ada sirkulasi udaranya ya.
Kalau bisa di meja ataupun di ubin, pokoknya di tempat-tempat yang dingin itu lebih baik lagi. Yang alasnya bisa menyerapkan dingin ya, menyerap panas gitu. Jadi ya bisa menyerap panas ataupun sirkulasi udaranya terjadi. Dan kalau misalkan kalian berada di luar Jakarta nih, yang susah sinyal, mendingan di airplane aja kalau nggak penting-penting banget ya. Benar. Daripada dia iPhone-nya bekerja terus untuk mencari sinyal gitu ya. Benar. Atau untuk kalian yang lagi perjalanan nih, perjalanan Luar jauh gitu kan, mendingan di airplane aja, sesekali dibuka boleh ya. Ya, benar. Terutama di tempat-tempat persinggahan, di tempat makan tuh biasanya kan suka ada sinyalnya. Ya, Nah, itu karena juga membuat baterai lebih hemat. baterai lebih hemat, iPhone juga jadi nggak panas. Benar. Apalagi kalau misalkan kalian lagi traveling gitu kan, ini kena sinar matahari langsung juga bisa membuat device kalian makin panas. Ya. Nah kalau emang dipakainya cuma buat foto-foto aja, sinyalnya dimatiin aja dulu supaya kalian juga bisa lebih enjoy perjalanan, lebih bisa istirahat ya. Kalau emang perlu ya mungkin sekitar 2 jam sekali dinyalain boleh ya. Boleh. Nah daripada dianya muter terus, lama-lama device kalian malah nggak awet dan bisa jadi rusak. Oke, itu dia kita bahas khusus tentang overheat nih ya. Kalau kalian punya ide bahas khusus lagi tentang apa, tulis di kolom komentar ide kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga membantu memberikan tambahan informasi buat kalian nih Apple lovers dimanapun kalian berada ya. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita. Sekian dulu, kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye Apple lovers!